Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada hari ini diisytiharkan sebagai hari cuti, hari pekerja, atau hari buruh, namun dalam menuntut ilmu, kita tidak cuti. Kita manfaatkan masa kosong sebaik-baiknya untuk manfaat dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah, akhir dari surat Alam Nashrah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Bila kamu punya masa kosong, maka isilah masa kosong itu dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut ada dua nikmat yang sungguh banyak manusia tidak pandai mensyukurinya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. Ada dua nikmat sungguh banyak manusia tidak pandai bersyukur, yaitu kesehatan dan masa kosong. As-sihah, kesehatan, wal faragh, dan masa lapang, masa kosong. Kata Nabi, sungguh banyak dari kalangan manusia yang tidak pandai mensyukuri dua nikmat itu. Ketika badan sihat, tidak mau salat ke masjid. Ketika salat di rumah, tidak mau berjamaah. Padahal sehat. Setelah sakit, baru menyesal. Mengapa ya dulu ketika sehat, tidak ke surau, tidak ke masjid, tidak ziarah keluarga, tidak ini, tidak itu. Bila dah sakit, sebagaimana kata-kata para atau orang-orang Arab dalam bidalan mereka,
La ya'lamun nasu ladzata as-sihah illa ba'dal marad. Manusia biasanya tidak dapat merasakan betapa lezatnya sehat kecuali bila dia sudah sakit. Dah potong kakinya, baru menyesal mengapa ya dulu ketika kaki sehat tidak berjalan ke masjid, tidak berjalan ke surau, tidak ziarah ahli keluarga bila dah sakit. Dan kedua, nikmat yang banyak manusia tidak pandai mensyukurinya, al-faragh, iaitu masa kosong, masa lapang. Sibuk saja tak menentu. Sampai-sampai majlis ilmu secara online seperti ini pun malas, padahal tidak melibatkan apa-apa pun pemergian. Ustaz ulang sekali lagi. Ada dua nikmat yang sangat banyak manusia tidak pandai mensyukurinya. Pertama, sehat. Yang kedua, masa lapang. Itu sebabnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penghujung surat Alam Nashrah, fa iza faragta fansab. Bila kamu punya masa lapang, maka isilah masa lapang itu dengan kerja-kerja yang bermanfaat. Jadi hari ini walaupun hari cuti, hari buruh, hari pekerja sedunia, tapi kita, apalagi yang sudah lanjut usia, lansia, manfaatkan dengan penambahan ilmu. Penambahan ilmu sangat berguna untuk kebaikan agama dan kebaikan dunia kita. Okey. Apalagi yang kita akan bahas pagi ini, salah satu nama Allah iaitu Al-Jamil. Allah Maha Indah. Allah Maha Cantik. Jamil. Okey. Pertama-tama kita perlu tahu ada tak dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi nama Allah Al-Jamil. Jawabnya ada. Dari hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, dan Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sabda Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur, sombong, walau sebesar atom, zarrah. Bahayanya sifat takabur, sombong. Tak usah banyak. Sebesar debu, lebih kecil dari debu, zarrah, atom. Kalau ada di dada, dia menjadi penghalang besar seseorang masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar zarrah, sebesar atom. Terhadap kenyataan baginda tersebut, seorang sahabat bertanya, qala rajulun. Seorang lelaki bertanya,
Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana ya Rasulullah jika seseorang itu jika berpakaian dia suka memakai pakaian yang indah, yang cantik. Bila dia memakai kasut, sepatu, dia suka memakai sepatu yang cantik, yang bagus, yang indah. Maksudnya, sahabat, apakah ia juga termasuk takabur yang Tuhan maksudkan? Coba dengar jawaban Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu cantik. Dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Maksud Nabi, tidak. Itu bukan takabur. Memakai pakaian yang cantik, kemas, smart, memakai sepatu mengkilat, bagus. Itu bukan takabur yang aku maksudkan. Sebab Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Al-kibru yang aku maksudkan takabur itu, satu zarah pun tak boleh ada di dalam hati seseorang. Maksud takabur yang aku maksudkan adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamsun nas, dan suka menghina dan merendahkan manusia lain. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Ini dalilnya bahwa Allah itu punya sifat jamil, cantik, indah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Setelah kita tahu ada hujah dan dalilnya dari hadis yang sahih, membuat kita jadi yakin bahwa salah satu nama Allah Jamil. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Jamil. Nama Allah Al-Jamil diambil dari perkataan Al-Jamal. Maknanya sama, indah. Menurut bahasa, Al-Jamalu membawa makna keindahan yang banyak. Indah dari segala sudut. Indah secara mutlak. Makhluk kadang-kadang indah hanya dari sudut rupanya saja. Tapi buruk lakunya. Handsome. Tapi banyak buat maksiat. Itu makhluk. Tapi Allah Jamil, indahnya, cantiknya, sematnya, Allah itu secara mutlak. Sebab segala keindahan berasal daripada Allah. Cuba dengar sedikit kisah antara seorang ulama dengan seseorang yang terpesona dengan potret, dengan gambar, dengan lukisan,
lukisan Mona Lisa. Orang selalu sebut potret Mona Lisa itu sangat cantik. Begitu ulama berkenaan lihat seseorang begitu terpesona, tertarik sangat dengan indahnya, cantiknya lukisan Mona Lisa, ulama tersebut bertanya, mana yang lebih hebat, cantik, indah, potret itu atau pelukisnya yang melukis? Orang tersebut menjawab, tentu saja pelukisnya. Dia lagi hebat. Lalu ulama tersebut bertanya lagi, mana yang lebih smart, lebih hebat, lebih indah? Orang yang melukisnya atau yang mencipta pelukis tersebut? Al-Khaliq, creator. Lalu pelukis tersebut terdiam. Yang mencipta pelukis tersebut adalah Allah. Itu bermakna Allah lagi hebat, Allah lagi indah. Ini sekedar perbandingan. Bagus juga untuk meyakinkan seseorang bahawa Allah itu sangat indah. Keindahannya tiada taranya. Cuma keindahan Allah ini ada beberapa martabat. Bukan hanya satu. Ada 4 martabat keindahan Allah. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Karena Allah, bila kita bercakap tentang Allah, Allah ada zat. Allah ada nama. Allah ada sifat. Dan Allah ada perbuatan. Jadi untuk pengetahuan kita, keindahan Allah itu ada 4 martabat. Zatnya indah, tiada taranya. Nama-namanya indah. Itu sebabnya dipanggil Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah itu baik dan indah belaka. Sifat-sifat Allah yang tersirat di dalam semua nama Allah. Kalau nama Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, di dalamnya ada sifat hayat. Kalau Allah punya nama Al-Qadiru, Maha Berkuasa, ada sifat di dalamnya kodrat. Allah itu indah zatnya. Allah itu indah nama-namanya. Allah itu indah sifat-sifatnya. Dan Allah itu jamil, indah perbuatan-perbuatannya. Tak dapat kita bayangkan kehebatan 4 martabat tersebut. Kita hanya mampu melihat, Masya Allah, indahnya kupu-kupu, rama-rama. Ya Allah, indahnya burung tersebut, warnanya. Ya Allah, indahnya ikan tersebut.
Ya Allah, kita hanya mampu katakan ya Allah, ya Allah. Semuanya hebat belaka. Itu maksudnya. Jadi ringkasnya, karena kita dah baca buku ini, dari muka surat 359 sampai 367. Tak perlulah Ustaz jelaskan dengan atau secara detail. Pokoknya indahnya Allah itu, cantiknya Allah itu dari segala sudut. Zatnya cantik, nama-namanya cantik, sifatnya cantik, perbuatannya cantik belaka. Tidak ada satu pun kekurangan dan keburukan yang boleh dikaitkan dengan Allah. No. Tak ada. Itu sebabnya isteri Abu Lahab, selain Abu Lahab itu orangnya handsome, nama sebenarnya Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Tapi karena handsome-nya, dia dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab maknanya menyala-nyala, berseri-seri. Dapat isteri pula Aura. Aura ini gelarannya Ummu Jumail, dari kata Jamilah, wanita yang sangat cantik. Dia punya perhiasan permata yang mahal-mahal. Sudahlah cantik, punya perhiasan yang mahal-mahal. Dia inilah yang sanggup mengatakan, jangan bimbang suamiku, Abu Jahal. Teruskan penentangan terhadap Muhammad. Kalau kamu kurang biaya, kalau perlu aku gadaikan permata dan perhiasan aku untuk membantu penyokong-penyokongmu memusuhi Muhammad. Sempena itulah turun surat Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Yang kesimpulannya, kedua-dua insan itu, suami isteri, dihumban ke dalam api yang bernyala-nyala. Walaupun suaminya handsome, walaupun istrinya cantik, sehingga mendapat gelaran Ummu Jumail. Suaminya handsome, sampai mendapat gelaran Abu Lahab. Tetapi mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, walaupun handsome, walaupun cantik, jangan terlalu bangga. Kecantikan seseorang bukan terletak pada jasmaninya, tapi pada hatinya. Ikhlas, tauhid, tawakal, tu. Jangan ikut sikap Abu Lahab dan sikap Ummu Jumail. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kehebatan nama Allah Al-Jamil
Kalau tadi ada martabat-martabat yang 4, martabat pertama keindahan pada zat Allah. Yang kedua keindahan pada nama-nama Allah. Yang ketiga keindahan pada sifat-sifat Allah. Dan yang keempat keindahan pada perbuatan-perbuatan Allah. Maka berikutnya kita hendak sebut tentang kehebatan nama Allah Al-Jamil. Di antara kehebatan nama Allah Al-Jamil ialah apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi? Nama Allah Al-Jamil ini tergambar dengan jelas di dalam sabda Nabi ketika menjelaskan tentang betapa hebatnya sifat keindahan Allah itu. Coba dengar. Hijabuhun nur. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijab yaitu pembatas bagi keindahan Allah itu. Pembatasnya adalah cahaya. Hijabuhu an-nur. Nur yang menjadi hijab sehingga kita tidak nampak Allah. Lalu apa kata Nabi? Seandai kata nur atau hijab itu diangkat atau disingkap, niscaya sinar wajah Allah itu akan membakar apa saja daripada makhluknya yang dapat dicapai oleh pandangannya. Sejauh mata memandang, semuanya terbakar. Syarahnya atau komen terhadap hadis itu, kalaulah demikian keadaan seluruh makhluk dan boleh terbakar jika disingkap kehebatan sinar wajah Allah, maka tidak dapat dibayangkan betapa hakikat wajah Allah itu. Tak dapat kita bayangkan. Dari sudut keagungannya, dari sudut kemuliaannya, dari sudut kesempurnaannya dan kebesarannya, tak dapat kita bayangkan. Kalaulah begitu keadaannya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hujibat dzatu bis sifat wa hujibat sifatu bil af'al. Fama zannuka bi jamalin hujiba bi awsafil kamal wa sutira bi nu'util azamati wal jalal." Ini kata-kata orang yang paling pakar dalam ilmu tafsir dan paling mendalam ilmu agamanya, berkat tahnik dan doa Rasulullah semasa babynya, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Zat Allah dihijab dengan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya pula dihijab dengan perbuatan-perbuatannya. Maka apakah pendapatmu tentang keindahan yang dihijab oleh sifat-sifat kesempurnaan dan terselindung oleh sifat-sifat keagungan dan kebesaran itu? Tak dapat kita katakan kecuali hebat. Hebat dari seluruh segala sudut, segala sifat.
Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Jamil. Allah lebih indah jika dibandingkan dengan segala keindahan makhluknya. Seperti kisah potret Mona Lisa tadi. Kalau kita lihat seseorang itu handsome macam mana pun, hebatnya dia, tanya balik, siapa yang mencipta dia dan kehebatan yang dia miliki? Yang mencipta dia Allah. Yang memberi dia sifat handsome, indah, ganteng, juga Allah yang bagi. Itu sebabnya yang paling indah itu adalah pihak yang mencipta. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika keindahan yang ada pada makhluk dihimpun pada diri seseorang, semua keindahan dihimpun pada diri seseorang, maka perbandingannya bagaikan perbandingan antara pelita dengan redupnya cahaya dengan sinar matahari. Andai kata semua keindahan itu dihimpun pada satu orang, namun orang yang penuh dengan keindahan itu tak ubahnya bagaikan pelita jika dibandingkan dengan cahaya matahari yang terang benderang. Sekedar perbandingan. Yang ketiga, wajah Allah tidak dapat dilihat di dunia dan mengatasi semua keindahan syurga. Maksudnya, Allah tidak dapat dilihat di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh penghuni syurga dengan kehendak Allah. Penghuni syurga dapat melihat wajah Allah. Dan melihat wajah itu, dan melihat wajah Allah dalam syurga adalah merupakan nikmat yang paling tinggi dari semua keindahan dan nikmat dalam syurga. Tak ada yang boleh mengatasi keindahan wajah Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk melihat wajahnya di akhirat nanti. Namun demikian, dapatnya manusia di dalam syurga melihat wajah Allah yang sangat-sangat indah itu mengatasi semua keindahan dalam syurga, namun manusia tetap tidak mampu melihat atau mengetahui hakikat Allah. Hanya boleh melihat wajah Allah. Namun demikian tetap tidak akan mampu melihat atau mengetahui akan hakikat Allah. Apa sebenarnya Allah itu? Tak, kita tak tahu. Nah, sampai kita ke bahagian yang terakhir. Apa dia kesan pada diri kita? Setelah 40 minit Ustaz jelaskan tentang makna nama Allah Al-Jamil, Maha Indah, dengan dalilnya dari hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Setelah mengetahui
martabat-martabat yang 4 tentang keindahan Allah. Setelah mengetahui kehebatan nama Allah Al-Jamil, dia dihijab oleh nur yang apabila nur itu disingkap, semua akan terbakar. Setelah kita mengetahui kehebatan nama Allah Al-Jamil, lalu apa kesan positif pada diri kita? Ini yang mustahak. Ada 3 perkara yang mesti ada pada diri kita. 3 perkara sebagai kesan positif mengetahui nama Allah Al-Jamil. Ingat kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah yang paling tepat ada 2. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna. Satu di antaranya Al-Jamil. Cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Kita dah belajar 7 juz. Banyak ayat-ayat Quran telah kita ketahui maknanya. Termasuk pelajaran kita semalam tentang pemimpin dan bitanah. Apa kata Allah tentang bitanah? Adapun kesan positif pada diri seseorang bila dia betul-betul dah mengenal Allah melalui nama Allah Al-Jamil dan nama-namanya yang lain dari Al-Asma'ul Husna. Setelah dia banyak mengetahui tafsir Al-Quran, yang pertama, dia akan menghias dirinya dengan keindahan zahir dan batin. Bukan saja dengan berpakaian indah, cantik, pakai syal lagi, pakai songkok, pakai kacamata, pakai jam, zahir. Nampak cantik, kemas, smart, tapi tak cukup. Dalaman kita juga mesti kita hiasi dengan sifat-sifat yang indah. Pertama sekali, tauhid. Jangan buat syirik. Sebab syirik itu paling kotor. Kekotoran syirik itu dapat memusnahkan semua amal saleh dan merosakkan akidah dan tauhid seseorang. Ia satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah berjanji untuk tidak memaafkan orang-orang yang syirik. Andai kata syiriknya itu berterus-terusan sampai dia mati. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki.
Lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Bila kamu berbuat syirik, hancur musnah segala amal salehmu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Semua amal salehnya zero. Gara-gara ada syirik. Oleh sebab itu, bila kita betul-betul memahami betapa indahnya Allah, kita mesti hiasi diri kita dengan keindahan. Dan manusia baru namanya manusia bila terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani ini luaran, pakaian perlu smart, bagus. Dalaman juga mesti bagus. Tauhid, ikhlas, tawakal, takwa, sabar, takut, harap. Jangan dihiasi dengan perkara-perkara yang buruk. Pertama sekali syirik. Termasuk riya, ujub, takabur, hasad, dengki. Itu sebabnya tidak cukup kalau hanya sekedar indah dari sudut luaran, zahirnya, tapi batinnya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, nasihat Ustaz, jangan terlalu kecewa kalau ditakdirkan jasmani kita tidak seindah, tidak secantik orang-orang kafir. Hidung mereka mancung, kulit mereka putih, nampaknya mereka cantik, tinggi, semampai, slim, tapi mereka menyembah berhala. Jangan kecewa. Sebab itu semua tidak dipandang oleh Allah. Coba dengar apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak lihat pada rupamu. Allah juga tidak lihat pada duitmu. Tetapi yang Allah lihat hatimu dan amal kamu. Hati mesti ikhlas, tauhid, tawakal, tawaduk, rendah diri, humble. Tu, hiasi diri dengan keindahan zahir dan batin. Hiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ucapan yang baik, lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar. Lebih-lebih lagi dalam berdakwah dan memberi nasihat. Orang terima tak terima itu bab lain. Cakap kebenaran.
Yang kedua, kesan pada diri seseorang bila faham makna nama Allah Al-Jamil, dia akan jadi muslim-muslimat yang senantiasa bersih jasmani dan rohani. Yang pertama tadi, dia akan menghias diri dengan serba indah, mengindahkan dirinya, mencantikkan dirinya. Nah, yang kedua ini bukan indah, yaitu bersihkan dirinya. Sama ada jasmani atau rohani. Jasmani perlu mandi. Bila berpeluh, bila berkeringat, jangan sampai tak mandi. Lebih-lebih lagi, bila junub, setelah jima' atau bermimpi, mandi, bersih. Itu jasmani. Yang kedua, kita juga mesti bersih rohani kita dari segala penyakit-penyakit hati. Hadirin dan hadirat dalam pandangan Islam, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Seorang yang ada luka jasmani, seseorang yang terpotong tangannya karena kusta, tanggal ruas jarinya, orang yang ada orang yang ada kurap, itu jasmani. Orang yang ada cacar, jasmani. Walaupun kita tak suka penyakit-penyakit itu, karena kelihatannya buruk, namun penyakit kekotoran rohani adalah lebih berbahaya. Bersihkan. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, ketika menjelaskan betapa bahayanya penyakit rohani yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Malah manusia melihat sakit jasmani ini lebih berbanding rohani. Seseorang yang sedang berjalan, kata beliau, merayap kalajengking di belakang bajunya yang dia tak perasan. Tapi dilihat oleh orang yang berjalan di belakangnya, langsung cepat-cepat mengejar dan menepis kalajengking atau lipan tersebut sebelum menggigit lehernya. Lalu terpelanting. Setelah orang yang menjalar kalajengking lipan di belakang bajunya tadi mengetahui pertolongan orang tersebut sehingga dia tidak digigit oleh kalajengking, bukan main berterima kasih orang yang menolongnya, sehingga jasmaninya tidak sakit digigit oleh kalajengking. Kata Imam Al-Ghazali. Tapi biasanya tidak demikian.
bila ada orang ditegur, jangan buat perkara itu syirik. Jangan riak. Jangan takabur. Jangan hasad pada orang lain. Biasanya penasihat itu akan dimusuhi. Malah dilabel dengan berbagai-bagai labelan. Pemecah belah umat. Ekstrim. Wahabi. Padahal apa yang kita cakap itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bila penyakit-penyakit hati itu diminta supaya dirubah, mereka tak boleh terima. Malah dimusuhi. Berbeza apabila penyakit jasmaninya dibantu, sebagaimana kejadian tadi atau kisah tadi. Seumur hidup dia tidak pernah lupa. Malah dari sudut agama, seseorang yang sakit, kanser ke, diabetik ke, hipertensi ke, luka ke, cacar ke, kusta ke, bila dia sabar, banyak ganjaran yang dia akan dapat. Itu sebabnya para sahabat yang faham akan penyakit jasmani, termasuk kesusahan hidup, kemiskinan, kefakiran, sabar menghadapinya. Penyakit ini, penyakit itu. Para sahabat ucap Alhamdulillah 4 kali. Sampai 4 kali. Maknanya, di balik penyakit jasmani, banyak kelebihan yang Allah akan bagi. Pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, tanda Allah sayang kepadanya. Yang ketiga, dia berpeluang untuk sabar. Dan sabar itu besar ganjarannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Allah akan beri ganjaran pada orang yang sabar. Tidak ada limitnya. Lagipun penyakit-penyakit yang menimpanya tidak pun membawa apa-apa dosa. Hanya penyakit dunia, bukan penyakit agama. Allahu Akbar. Nah, yang terakhir. Kesan iman kepada nama Allah Al-Jamil. Dia akan senantiasa memperlihatkan nikmat Allah kepadanya. Kalau dia mampu membeli pakaian yang bagus, dia beli. Dia mampu membeli syal yang bagus, dia beli. Tapi ini bukan ustaz yang beli ya. Ada jemaah yang bagi. Karena beliau balik dari Nepal. Di sana banyak wool. Masya Allah. Sampai 5 syal dihadiahkan kepada ustaz. Jazakallahu khairan. Dia mampu beli kereta yang baik, beli. Jika mampu, jika ingin membeli rumah yang bagus, silakan, asalkan dari sumber yang halal. Itu yang Allah sebut pada penghujung surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu nyatakan, kamu nampakkan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada seseorang di zamannya yang selalu berpakaian lusuh. Pakaian lusuh. Abu al-Ahwas al-Jushami. Abul Ahwas al-Jushami, seorang sahabat, pernah menyatakan tentang dirinya. Ra'ani Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmar. Pada satu hari Rasulullah lihat aku memakai pakaian yang lusuh. Nabi tengok. Lalu Nabi tanya, hal laka min mal? Kau ada duit tak? Maksud Nabi, mengapa kamu memakai pakaian selusuh ini, seburuk ini? Kau tak ada duit ke? Abul Ahwas menjawab, "Naam. Aku ada harta, aku ada duit." Nabi tanya lagi, "Min ayyi malin?" Duitmu dari sumber apa? Kalaupun kau ada harta, dari sumber apa? Qultu, "Min kulli ma ati min ibil wasya." Karena aku ada onta, aku ada kambing, aku ada duit ya Rasulullah. Tapi Abul Ahwas ini memakai pakaian lusuh selalu. Sampai Nabi tanya, kau tak ada duit ke? Jawab Abul Ahwas, ada ya Rasulullah. Dari duit mana? Karena aku ada onta, aku ada kambing. Coba dengar apa kata Nabi. Faltura nikmatuhu wa karamatuhu alaik. Apa kata Nabi? Hei Abul Ahwas, hendaklah kamu perlihatkan nikmat Tuhanmu itu dan kemurahan Tuhanmu itu yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu. Jangan pakai baju lusuh saja. Kau ada duit. Buatlah cara orang yang ada duit. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembahasan kita tadi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cantik, smart. Allah suka kepada yang cantik-cantik. Selanjutnya kata Nabi, wa yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi wa yabghudul bu'sa wat taba'us. Hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi? Allah itu cantik, Allah suka kepada yang cantik-cantik. Dan dia, Allah menyukai untuk melihat bukti kenikmatannya atas hambanya. Dia beri nikmat. Mengapa engkau tidak perlihatkan? Dan dia membenci orang yang hanya memperlihatkan kesusahan dan pura-pura susah atau miskin. Harta ada, duit ada, tapi suka minta-minta. Pada saudara mara, sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Sifat itu rupanya Allah sangat benci. Wattaba'us, selalu bersikap berpura-pura susah. Itu sebabnya kata Nabi, orang yang suka meminta-minta
kepada orang lain, padahal dia mampu. Cuma dia suka berpura-pura susah kepada orang lain. Bila sifat itu berkekalan sampai dia mati, nanti pada padang mahsyar pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk manusia, tapi kepalanya tengkorak. Kepala ada kepala, badan seperti biasa, tapi tidak ada daging pipi, tidak ada daging hidung, tidak ada daging, tengkorak. Ini memberi suatu amaran. Jangan suka berpura-pura susah untuk mengundang agar orang lain bantu kita. Jangan. Nampak? Kalau kita memang mampu, buat cara mampu. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama 1 jam 5 minit ini ada jugalah manfaatnya.